Haleluya, haleluya. Kuatkan dan teguhkan hati di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang kelam ini, di masa-masa yang sulit ini. Allah mengajarkan kita orang-orang yang percaya agar kita kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Orang-orang yang berpegang teguh di dalam Tuhan, orang-orang yang menguatkan hati di masa-masa yang kelam ini, di masa-masa yang sulit ini. Yang pertama, mereka tidak akan mudah kehilangan pengharapan. Mereka tidak akan mudah kecewa, apalagi tawar hati hari-hari ini tidak akan mudah. Itu sebabnya Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita akan melihat bagaimana kisah kehidupan Yosua untuk meneruskan kepemimpinan Musa pada saat itu. Di dalam Yosua pertama ayat ke-6 dia berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah tahu bahwa Yosua akan menghadapi bangsa-bangsa lain. Bahkan seringkali bukan hanya kepada bangsa-bangsa lain dia hadapi masalah, tetapi kepada bangsanya sendiri. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel pada saat itu? Bangsa Israel orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang tidak tahu bersyukur, hatinya degil, tidak mudah diatur, karakter-karakter yang jauh daripada Allah, sehingga mereka orang-orang yang tegar tengkuk. Alkitab berkata bahwa keras kepala batu. Nah, artinya bahwa kepemimpinan Yosua ini tidak akan mudah, saudara, bahwa bukan saja hanya ia menghadapi bangsa-bangsa lain, tetapi kepada anggota atau bangsanya sendiri dia juga secara manusia pusing dan panik melihat keadaan mereka ini. Tetapi Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sehingga ketika Yosua menguatkan hatinya, ketika Yosua berpegang teguh di dalam Tuhan, maka janji-janji Allah dinyatakan bagi Yosua. Kita akan melihat janji Allah yang pertama di dalam Yosua pertama aja, ketika berkata, setiap tempat yang kamu injak itu milikku. Di dalam ayat ke-8 bagian C bahwa apapun dimanapun kamu berada, engkau mengalami keberhasilan. Jadi Allah tahu bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, bukan saja hanya kepada Yosua disampaikan firman Allah bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tetapi bagi kita dengan zaman ini Allah juga tahu bahwa persoalan demi persoalan yang kita hadapi bahwa bermacam-macam. Terlebihnya di masa-masa pandemi ini Allah katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi jangan sampai kita mudah kecewa kepada Tuhan. Jangan mudah mundur di dalam pelayanan. Jangan kita terbawa arus dengan informasi-informasi hari-hari ini. Kita percaya ketika kita banyak mendengar firman Allah, kita yakin percaya kita mampu melewati masalah demi masalah hari-hari ini. Karena kita tahu Allah juga bersama dengan kita. Kalau Allah menyertai Yosua, kalau Allah membuat Yosua berhasil, kita percaya di masa-masa pandemi ini Allah juga menyertai kita, dan kita senantiasa mengalami satu keberhasilan. Keberhasilan di sini bukan karena hebat dan pintarnya kita, bukan karena kita punya strategi dan pengalaman sana sini, tidak, tetapi karena ada Allah bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, kesuksesan itu menjadi bagian kita. Kalau Allah bersama dengan kita, penyertaan dan perlindungan itu menjadi bagian kita hari-hari ini. Dunia boleh goncang, dunia boleh ini lenyap, tetapi ketika kita menguatkan hati kita, ketika kita berpegang teguh di dalam firman Allah, maka kita mampu melewati ini bersama dengan Tuhan. Kita akan melewati segala sesuatu yang terjadi. Kita tahu Allah lebih besar. Sekali lagi, Allah lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Melalui renungan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan kita supaya kita tidak mudah tawar hati, kita tidak mudah kecewa. Senantiasa ketika persoalan, ketika masalah yang terjadi, Allah berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Puji Tuhan, Tuhan berkati.